kalaupun suatu saat ini ada vaksinnya, fokus pemerintah bukan sebenarnya di vaksin. Fokus pemerintah sebenarnya adalah di preventif dan promotif. Penyebaran COVID-19 masih terus terjadi. Di Gorontalo sebetulnya sudah mulai melandai. Bukan lagi zona merah, tapi bukan berarti kita menganggap remeh COVID ini, pandemi ini. Salah satu pemicu tingginya penyebaran COVID karena kurangnya kesadaran masyarakat, terutama berada di keramaian. Kajian epidemiologi kasus COVID-19 di Gorontalo seperti apa? Kita akan berbincang dengan Ibu Lia Amalia, SKM MKes, dosen FIKK Universitas Negeri Gorontalo. Selamat datang Ibu Lia di podcast Lantai 4. Iya, selamat datang kembali juga Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa membersamai Harian Gorontalo ya, Gorontalo Pos. Iya, Hargo. Harian Gorontalo Pos. Iya. Terima kasih. Ya, saya sebenarnya agak kurang familiar. Ini istilah epidemiologi ini kan dia mulai dikenal banyak orang ini sejak adanya COVID ini, karena apalagi akhir-akhir ini untuk pilkada misalnya dalam debat calon itu harus di situ ada tema tentang COVID dan mereka melibatkan ahli epidemiologi dalam menjadi panelis. Nah, saya berpikir hanya satu orang yang epidemiologi, ternyata ada beberapa ya. Setelah saya tahu ternyata ada beberapa dan salah satunya adalah Ibu Lia. Ya, jadi ini mungkin memang epidemiologi ini sangat dibutuhkan untuk sekarang ya, walaupun sebenarnya itu bukan hanya untuk COVID, tetapi untuk semua berbagai macam masalah kesehatan. Nah, mungkin Ibu Lia bisa menjelaskan seperti apa sih seberapa pentingnya ini ilmu epidemiologi ini, kemudian bagaimana harusnya masyarakat berperilaku terkait dengan adanya COVID-19 ini. Ya, terima kasih Bu Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbicara epidemiologi ini memang bukan barang baru, cuman memang mencuat namanya ketika ada COVID. Apalagi seorang ahli epidemiologi dari UI, Pak Pandu Riono, itu memang begitu gencarnya menjelaskan tentang bagaimana penularan COVID ini melalui pendekatan epidemiologi. Jadi epidemiologi itu sebenarnya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan masalah kesehatan. Nah, kebetulan untuk masalah kesehatan yang kita hadapi sekarang adalah tentang COVID ya. Padahal sebenarnya masalah kesehatan itu banyak, Bu Femi. Ada yang dilihat dari, kalau dikenal di dunia kampus itu kita mengenalnya dengan istilah 6D. Jadi yang pertama disease. Jadi semua penyakit itu adalah masalah kesehatan. Itu disease. Kemudian D yang kedua adalah death, kematian. Semua kematian itu adalah masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga ada namanya disability. Disability itu artinya kecacatan. Jadi kecacatan yang mengakibatkan adanya perubahan fungsi dari tubuh itu merupakan masalah kesehatan. Kemudian yang keempat ada namanya discomfort, ketidaknyamanan. Termasuk ketidaknyamanan masyarakat dengan situasi atau perlakuan yang mereka terima di fasilitas kesehatan, itu juga masalah kesehatan. Kemudian yang berikut adalah dissatisfaction, ketidakpuasan. Entah itu ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit mungkin, ketidakpuasan terhadap pelayanan puskesmas, atau ketidakpuasan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan di tempat-tempat yang mereka harusnya memperoleh jaminan kesehatan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah destitution. Destitution ini lebih kepada ketidakmampuan dalam hal ekonomi. Nah, dari ruang lingkup tadi, COVID-19 ini masuk di kategori disease. Jadi otomatis kita sebagai seorang epidemiolog akan melihat pendekatannya dari tadi distribusi, frekuensi, dan determinan. Distribusi ini terkait dengan orang, tempat, dan waktu. Nah, COVID ini ketika kita berbicara pendekatan epidemiologinya, maka kita harus menganalisis dari sisi orang. Orang yang mana yang terkena COVID? Orang ini dari segi umurnya, dari segi jenis kelaminnya, kemudian dari sisi mungkin pekerjaannya, sehingga nantinya kita bisa melakukan yang namanya intervensi itu sesuai dengan apa kenyataan yang ada di lapangan. Nah, itu mungkin sekedar cerita tentang epidemiologi. Nah, sekarang
kaitannya dengan COVID. Nah, kaitannya dengan COVID secara otomatis ini akan menjadi data yang diberikan oleh seorang ahli epidemiolog itu akan menjadi data yang sifatnya nanti akan membantu pada saat akan melakukan intervensi. Seperti misalnya kita harusnya fokus kemana nih ketika nanti ada vaksin, apakah ke anak-anak, apakah ke lansia, atau ke usia usia reproduksi. Nah, itu harus jelas, karena yang kita harapkan adalah sebenarnya ketika COVID ini terjadi lebih fokus kepada bagaimana caranya tidak ada penambahan kasus, kemudian meminimalisir angka kematian. Nah, ini fokus ini, bahkan ada 3 fokusnya, termasuk testing dengan trackingnya. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana ke depannya ketika COVID ini boleh dibilang sampai sekarang kita nggak tahu kapan berakhir ya Bu Femi ya. Walaupun memang sekarang dia terkesannya melandai, tapi sebenarnya masih banyak. Kita tinggal tunggu saja kapan dia akan. Itu jangan sampai cuman karena sudah jarang orang. Iya. Kemungkinan besar seperti itu. Dia melandai karena tidak ada lagi pemeriksaan, tidak ada lagi tracking. Padahal sebenarnya ketika 1 orang saja yang didapat Bu Femi, maka harusnya trackingnya itu sekitar, kalau rekomendasi WHO ya, rekomendasi itu 30 orang. Jadi kalau 1 orang dapat positif, maka minimal 30 orang yang pernah terpapar dengan si A ini itu di tracking. Nah, kenyataan kita di Indonesia belum sampai ke situ. Kita masih bermain di angka 3-4 orang. Nah, kemana yang 26 orang ini? Ya, 26 orang ini yang ditakutkan adalah orang-orang yang punya potensi untuk menyebarkan ke orang lain. Kita masih rendah lah untuk trackingnya. Nah, sehingga untuk mengatasi pandemi ini, itu tadi tracking dan testingnya diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk fokus kepada meminimalisir angka kematian. Walaupun mungkin hasil tracking, hasil tes banyak yang positif, tapi kita berusaha untuk tidak ada kematian, sehingga nantinya ya kita bisa betul-betul COVID ini hilang. Harapannya sih COVID ini betul-betul ya mungkin hanya seperti influenza mungkin ya, bukan seperti yang ada sekarang, sepertinya ada tapi tidak ada tapi ada. Seperti itu. Ya, jadi ada yang bilang bahwa epidemiolog itu seperti Kopassusnya COVID untuk saat ini ya. Jadi seberapa besar kalau di Gorontalo misalnya, seberapa besar sih peran atau para epidemiolog ini dilibatkan oleh pemerintah dalam hal menangani COVID ini? Ya, sepanjang yang saya tahu kemarin kan ada krisis centernya UNG itu juga melibatkan orang epidemiolog. Kemudian juga di Dinas Kesehatan saya kira banyak orang-orang yang berkecimpung di epidemiolog. Cuma memang untuk COVID ini Bu Femi ada 2 faktor yang harus betul-betul bermain. Pertama adalah masyarakatnya, kemudian pemerintahnya. Masyarakat bermain di mana? Masyarakat bermain di 3M-nya. Yang tadi mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian apalagi kita tuh menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, 3 ini apakah masyarakat sudah komitmen untuk 3 ini? Nah, bagaimana di pemerintah sendiri? Pemerintah juga harus komitmen di 3T. Yang pertama adalah tracking, sejauh mana pemerintah bisa men-track tadi. Jangan bermain di 3-4 orang ketika ada 1 kasus. Rekomendasi WHO di atas 30. Kemudian yang kedua, ketika sudah di-track, selanjutnya adalah treatment. Sejauh mana dia tes dulu. Dites dulu sejauh mana dia dites. Angka tesnya kita per hari itu hanya bermain di kisaran 27.500. Padahal harusnya di Indonesia sekitar bermain sekitar 27.500-an. Sedangkan rekomendasi WHO kalau tidak salah sekitar 35 ribuan. Bahkan harapan kita itu dalam 1 juta penduduk ada 35.000 orang yang dites. Bagaimana dengan penduduk Indonesia yang sekitar 200-an hampir 300-an juta. Kemudian yang ketiga adalah treat, pengobatan. Nah, 3T ini sejauh mana pemerintah berperan? Masyarakat bermain komitmen di 3M, pemerintah bermain dan komitmen di 3T tadi. Iya. Jadi ini kan tadi Ibu Lia mengatakan bahwa masyarakat itu sudah sejauh mana mereka menjaga jarak, melakukan 3M ini. 3M. Memang kalau saya lihat itu ya hampir semua di perkantoran, kemudian di pertokoan itu
karena ada himbauan pemerintah ya untuk menyediakan tempat cuci tangan, itu saya melihat apakah itu hanya cuman sekedar diletakkan begitu saja, sementara orang itu tidak ada, misalnya di kantor itu kan harusnya ditempatkan ada satpol yang khusus atau ada security di situ yang selalu mengarahkan silakan cuci tangan dulu, silakan cuci tangan dulu. Tapi ini tidak di. Iya. Karena susah juga kalau nanti ada satpol baru mau bekerja, Bu Femi. Sejauh mana sih satpol harus mengikuti kita? Betul. Harusnya yang tumbuh itu kesadaran. Intinya memang kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Tapi Ibu melihat nggak itu dari sekian banyak, dari berapa ya, 1 juta lebih penduduk di Gorontalo. Ini untuk skop Gorontalo misalnya. Itu berapa banyak sih atau berapa persen? Ada nggak penelitian seperti itu? Berapa persen sih yang sudah menggunakan 3M ini? Kalau terkait dengan personal dari penduduk, kalau sebatas penelitian mungkin belum ada, Bu Femi. Tapi hasil dari coba kemarin mahasiswa sempat turun untuk penggunaan masker, itu sekitar 60% masyarakat sudah menggunakan masker yang memang masker medis yang seperti kita pakai sekarang ini, masker medis. Kemudian terkait dengan adanya tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, saya pikir juga hampir semua barangkali tempat-tempat umum sudah menyediakan. Cuman kembali lagi, apakah hanya sekedar menyediakan tanpa dipakai? Karena di masyarakat kita masih terkenal bukan terkenal juga sih, masih ada pendapat ketika yang kita lihat tidak pakai masker dan dia baik-baik saja, itu yang diikuti, Bu Femi. Ada kesan, oh ternyata kalau nggak pakai masker nggak apa-apa juga kok. Padahal itu hanya kelihatannya baik-baik saja, tapi kan siapa tahu di OTG. Iya, nah itu OTG ini 80%. Nah kita tidak tahu sekeliling kita, sekitar kita juga ini, kita nggak tahu kalau apakah udara yang kita hirup sekarang ini tidak mengandung virus yang berada dalam droplet-droplet, kita kan nggak tahu. Cuma memang sekali lagi kesadaran yang paling penting, karena memang sih semakin kesini semakin banyak tanda kutip ini, Bu Femi, semakin banyak orang tidak percaya bahwa COVID ini ada. Cuman kalau kita mau kembali lagi, sekitar sekarang ini posisi kita sekitar 13.299 orang yang meninggal di Indonesia. Itu angka yang lumayan luar biasa dalam jangka waktu Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan. 7 bulan. 13.000 orang mati hanya karena COVID. Kita menganggap tidak ada ini. Ada presentasi nggak? Misalnya yang orang usia sekian sampai sekian itu berapa persen? Sekarang COVID tidak mengenal usia sebenarnya. Dulu awal-awal memang paling banyak adalah usia-usia lanjut 60 tahun ke atas, Bu Femi. Ya karena memang ada komorbid, ada penyakit penyerta. Tapi semakin ke sini tidak melihat itu lagi. Termasuk anak-anak. Anak-anak semakin ganas. Iya, karena memang ada beberapa penelitian, ini sempat saya lupa, ini informasi dari dosen saya di Unhas. Itu COVID ini mutasinya cepat. Jadi bisa saja COVID yang beredar sekarang, Bu Femi, bukan COVID yang seperti Maret kemarin. Oh iya? Iya. Ada yang spesies baru? Iya, jadi dia bermutasi. Jadi memang sekarang ini lomba-lombanya kita. COVID lebih cepat dia membuat dirinya survive, atau kita yang berusaha untuk tetap survive menghadapi COVID. Jadi memang kita ini lagi lawan COVID, cuma memang sekarang kesannya tidak begitu booming lagi. Iya, karena kalau kemarin kan sempat selalu diberitakan berapa yang terkena. Setiap hari ada pengumuman, ada ketambahan positif berapa orang, terus trackingnya seperti apa. Jadi kelihatan perangnya ini kelihatan. Nah sekarang kan kelihatan perangnya enggak kelihatan masif lagi, sehingga seolah-olah orang sudah kembali ke kehidupan sebelum COVID. Padahal angka yang terakhir ini, Bu Femi, dari 250.000 kasus di Indonesia meningkat menjadi 300.000, itu hanya makan waktu 11 hari. Bayangkan. Luar biasa. Jadi peningkatannya memang banyak, cuma memang tidak terekspos karena alasan pemerintah pada waktu itu jangan sampai ini menurunkan imun. Ketika dibombardir dengan berita-berita COVID, akhirnya itu yang membuat sakit. Cuman sekarang ketika itu tidak diberitakan, bukan berarti tingkat pencegahannya kita itu menurun, enggak. Jangan sampai itu yang membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak lagi mengumumkan
namanya orang-orang yang terpapar COVID, karena takutnya ini akan menurunkan imun Iya. dari masyarakat itu sendiri. Tetapi di satu sisi ketika ini tidak diumumkan, maka orang akan semakin cuek. Iya. Bahkan Dokter Sukri kemarin pernah mengatakan bahwa kita ini sudah herd immunity sebenarnya. Iya, jadi tinggal Siapa yang kuat? Iya, siapa yang kuat. Jadi dia bilang begini, kalau kita sudah pernah kena satu kali, itu kena kedua kali itu misalnya tinggal kita sudah punya daya imun itu misalnya berapa persen, 30% atau berapa persen begitu. Nah, ketika berulang-ulang kali itu imunnya semakin sama dengan influenza kan yang kemarin. Iya, Iya, betul juga sih. Memang karena berbicara tentang COVID ini, kalau memang kita dibombardir terus dengan berita-berita, kita kan nggak tahu yang mana hoax, yang mana yang benar. Iya. Itu bisa menimbulkan turun imun. Kadang itu yang menjadi pikiran, baru batuk sedikit, baru demam sedikit, kayaknya COVID nih. Akhirnya kan itu yang membuat orang menjadi lebih lebih punya potensi untuk mengalami COVID. Akhirnya itu ditiadakan. Tapi informasinya masih tetap ada di media sosial. Tapi nanti harus dicari kan, Iya, tidak seperti harus kemarin. secara mandiri. Iya, cuman memang Bu Femi, kalaupun suatu saat ini ada vaksinnya, fokus pemerintah bukan sebenarnya di vaksin. Fokus pemerintah sebenarnya adalah di preventif dan promotif. Karena ini barang akan terus ada sebenarnya, akan terus ada ini COVID. Tinggal bagaimana kitanya. Kita ke depannya ini memang harus fokus bagaimana caranya melindungi diri. Berbicara masker, berbicara cuci tangan, apalagi cuci tangan. Ini sejak kita TK barangkali ya, Bu Femi ya. Saya ingat ada anak saya itu sekarang dia sudah besar. Jadi tugas waktu TK itu memperagakan cuci tangan, difoto, kemudian sebenarnya kan hal-hal yang sepele sebenarnya ini, mencuci tangan, kemudian memakai masker. Itu kan memang hal sepele, tapi ketika terjadi COVID, itu yang membuka mata kita. Ternyata memang PHBS ini penting, perilaku hidup bersih dan sehat ini penting. Kalaupun nanti ada vaksinnya, fokus pemerintah jangan terpaku pada pengobatan, tapi fokusnya kepada preventif dan promotif. Iya, karena begini, jangan sampai ketika divaksin akhirnya saya sudah kuat, imun saya sudah, jadi saya sudah punya daya tolak terhadap penyakit ini dan tidak perlulah saya cuci tangan. Nah, ketika kita menghindari COVID, tahu-taunya penyakit lain yang datang. Jadi memang akan seperti itu nantinya, ketika kembali lagi memang kesadaran masyarakat yang paling penting. Karena itu tadi, ketika sudah ada virus, jangan sampai Ibu Femi bilang tadi, saya kan sudah sudah divaksin, jadi biar keluar nggak pakai masker nggak masalah lagi. Padahal nggak seperti itu. Iya, kemarin Bu, krisis center UNG kan melibatkan epidemiolog juga. Nah, apa-apa yang direkomendasikan waktu itu? Kalau saya pribadi sih enggak cukup tahu ya untuk di krisis center, tapi intinya kan kemarin itu PSBB. PSBB itu salah satu rekomendasinya, tapi keputusan akhirnya kan ada sama Pak Gub sebagai penentu kebijakan, apakah PSBB dilakukan atau tidak. Jadi memang terkait dengan apa yang sudah dilakukan, saya kira sepanjang yang dilakukan oleh krisis center UNG ini, sepanjang memang yang mereka lakukan untuk bagaimana caranya supaya tidak ada ketambahan kasus. Cuma memang ketambahan kasus tidak bisa kita hindari. Apalagi kemarin di PSBB menjelang mau Lebaran itu kan cukup lama. PSBB itu kan sampai 40-60% kenaikan harian khusus Indonesia. Itu karena apa? Walaupun ada PSBB, kita kan masih lihat tempat-tempat jual baju masih banyak orang berkerumun, ya kan? Sampai Pak Gubernur kan harus menutup itu semua. Iya, artinya kan kembali lagi, mau apapun yang dilakukan oleh krisis, kluster pertokoan, apapun dilakukan oleh misalnya krisis center, apapun dilakukan Pak Gubernur, kembali lagi kesadaran masyarakat. Kalau orang bilang garda terdepan itu adalah nakes, saya pribadi bukan sepakat. Saya malah berpikir bukan nakes itu garda paling belakang. Dia yang harus menyelamatkan orang ketika jatuh sakit. Garda terdepan itu masyarakat sebenarnya. Ketika menjaga jangan sampai dia sakit, itu adalah dirinya sendiri. Iya, menjaga supaya tidak sakit, karena ketika sakit ada dua kemungkinan, pulang dengan sembuh atau tidak pulang karena harus nginap dan wafat. Iya. Karena kan COVID kemarin betul-betul memang melonjak kasusnya, Bu Femi. Iya, tapi kalau saya melihat sekarang ini sudah mulai seperti normal, ngumpul ke toko, kemana-mana, ke warkop dan sebagainya. Kalau di Manado misalnya, itu kan orang lebih pihak pengelola mall misalnya, mereka sangat selektif. Anak di bawah 12 tahun tidak bisa masuk, orang tua tidak bisa masuk, kemudian
orang hamil tidak bisa masuk. Tapi di Gorontalo itu semua Iya. usia bisa masuk, bayi pun Betul. bisa dibawa ke mall. Nah, ini kita melihat sudah seperti ya Normal. normal saja. Apa Ibu tidak khawatir? Kalau saya khawatir Iya. melihat hal seperti ini. Khawatir, sangat khawatir sebenarnya Bu Femi. Cuma memang regulasi yang harus diperketat di sini. Saya kira kalau memang bukan saya mengatakan regulasi tidak anu ya, tapi memang harus ada regulasi dari pemerintah untuk yang seperti ini diatur. Contoh misalnya ke mall. Mall itu memang harus ada aturannya. Mall itu sekarang tidak boleh, dia pun kalaupun orang datang itu minimal 50%. Kemudian yang tadi itu, yang lansia, anak usia 9 tahun ke bawah, bahkan yang balita, bayi tidak boleh sama sekali ke mall. Yang terjadi hampir, bukan di Gorontalo ini Bu Femi, kita sering melihat orang tua dan anak-anak jalan sama-sama pergi kemana-mana, orang tuanya pakai masker, anaknya nggak pakai masker. Sama aja bohong. Itu kan ironis sekali sebenarnya. Padahal anak-anak itu yang merupakan populasi yang berisiko sebenarnya untuk COVID. Kita orang tua yang sudah besar, ketika pakai masker tahu nih, oh kayaknya kalau saya nggak pakai masker ini imbasnya. Tapi kalau anak-anak kan nggak. Iya. Anak-anak nggak tahu. Justru orang tua yang harus membiasakan itu. Kemudian yang kedua lagi, khawatir pasti khawatir. Apalagi yang tadi ya. Ini belum terbuka bioskop nih Bu Femi. Kalau terbuka lagi, aduh lebih gawat lagi. Nah, yang berikutnya saya sampaikan adalah termasuk sekolah. Nah, ini kan juga bahkan ada yang mengatakan, Bu Lia, kok sekolah ditutup tapi arisan ada. Arisan ada, ngumpul-ngumpul di mall itu ada, ngumpul-ngumpul di kafe itu ada. Saya bilang iya. Memang untuk saat ini orang tua kita ini kadang berpikir kalau masih kita yang orang-orang besar ini masih bisa berpikir kapan harus pakai masker, kapan tidak. Kalau anak-anak kan enggak. Makanya sekolah belum dibuka dan mereka sampai di sekolah mereka lihat masker punya temannya bagus dipinjam. Maskernya gambar apa? Kayaknya maskermu cantik deh, gantian. Nah, itu kan yang kita tidak bisa tahan sama mereka. Apalagi mereka enggak pernah ketemu selama berapa bulan. Jangan sampai mereka euforia berpeluk-pelukan, cipika-cipiki. Nah, itu yang ditakutkan. Cuman memang sekali lagi regulasi yang harus kuat Bu Femi. Kita kan seperti tadi, jangan sampai ini merupakan fenomena gunung es. Kelihatan di permukaannya saja tidak ada, tapi sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak di masyarakat kita. Cuma karena tidak ada itu tadi, tidak ada testing lagi, tidak ada tracking lagi, ya sehingga seperti itu. Ya, kemarin itu kan waktu Lebaran, itu kan nggak bisa pulang begitu, ada larangan. Nah, sekarang ini mau cuti bersama gitu mulai hari Kamis hari Kamis libur, dan itu sampai hari Ahad, tanggal 2 baru masuk. Nah, ini potensi juga ini sebenarnya. Sangat berpotensi. Iya, tidak ada larangan dari pemerintah untuk jangan pulang kampung atau jangan dan selama libur itu pasti orang ke tempat wisata. Sekarang kan orang ke tempat wisata sudah biasa. Nah, ini bagaimana Ibu melihat ini? Takutnya nanti ada klaster long weekend. Jangan sampai ini jadi zona merah lagi karena klaster long weekend tadi. Iya. Jadi memang ada 3 yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menguasai pandemi ini sehingga tidak menjadi dampak. Yang pertama adalah ventilasi. Ada ventilasi, kemudian durasi, kemudian ada namanya jarak. Jadi ventilasi, durasi, dan jarak. Nah, ketika kita berkumpul kemudian itu di ruangan terbuka, itu masih lebih kecil risikonya dibandingkan kita berkumpul dalam ruangan tertutup. Karena berbicara ventilasi. Karena di ruang terbuka itu jauh lebih kita bisa menghirup udara yang lebih bersih lah dibandingkan dalam ruangan. Apalagi dalam ruangan yang ber-AC, itu potensinya besar Bu Femi. Masih lebih mending pakai kipas angin dibandingkan pakai AC. Atau lebih bagus buka jendela kalau dalam ruangan. Itu ventilasi. Kemudian durasi. Durasi ini seberapa lama kita berinteraksi dengan orang-orang. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena kalau kita berinteraksi dengan orang lebih 15 menit, itu punya potensi, apalagi kalau nggak pakai masker. Jadi tetap 3M tadi plus 3 ini. Kemudian yang berikut adalah apa tadi yang ini jarak. Tetap jarak itu juga durasi. Ventilasi, durasi, dan jarak. Ini juga jarak minimal 1,5 meter lah. Nah, 3 kalau kita sudah jaga jarak ini ya. Boleh jaga, kita pakai masker juga Ibu Femi. Ya, 3 ini kalau jalan di long weekend ini insya Allah bisa. Tapi siapa yang bisa memastikan? Dalam mobil saja, kalau kita punya mobil yang 2 baris itu sudah 4 orang. Itu sudah menyalahi ini.
Pertama, jaraknya tidak mungkin 1,5 meter. Kemudian di ruangan ber-AC. Di ruangan ber-AC, kalau misalnya kita ke satu tempat atau nggak usahlah ke satu tempat. Misalnya kita liburan ke rumahnya tante atau ke rumahnya nenek. Pasti cipika-cipiki. Ya, cipika-cipiki. Karena di image-nya orang, masih keluarga juga, ya kan? Iya. Kita tahu dia tidak pernah kemana-mana, masih keluarga juga. Nah ini yang ditakutkan ketika terjadi lonjakan. Kemudian jarak, ya pastilah nggak ada jarak. Apalagi sepupu ketemu sepupu, anak-anak ketemu anak kita dengan saudara, mungkin baru itu ketemunya, ya pasti akan susah. Kemudian tidak ada yang menjamin bahwa orang yang baik-baik saja itu tidak punya potensi untuk memberikan penularan kepada orang lain. OTG, orang tanpa gejala itu tidak. Iya. Jadi kalau saya sebenarnya, jadi begini, kan tadi Ibu mengatakan bahwa regulasi itu harus diperketat. Iya. Kemudian yang kedua itu adalah sosialisasi. Iya. Ya, jangan jadi pemerintah itu harus lebih gencar, dan sosialisasinya bukan hanya dari atas tetapi di bawah, misalnya sampai ke desa-desa atau ke kelurahan itu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya COVID ini, terutama penularannya ya. Jadi kesadaran masyarakat. Mungkin kalau misalnya kesadaran masyarakat itu sudah ada, itu ya tidak perlu lagi harus disosialisasikan karena mereka sudah menyadari sendiri ini. Jadi apa ya? Jadi memang susah Ibu Femi, susah di sini karena menyangkut kesadarannya masyarakat. Apalagi kalau berbicara, kadang kita berpikir orang yang sekolahnya tinggi saja itu bahwa ada yang menganggap ini hanya permainan, ini COVID ini bukan hal yang benar sebenarnya. Cuma memang kembali bahwa tidak akan mungkin separah ini kalau memang ini hanya sebuah konspirasi atau sebuah. Bilang bahwa ini hanya konspirasi. Karena semakin kesini nih Bu Femi, semakin kesini orang yang percaya banding konspirasi itu semakin besar. Padahal ya ini hanya karena kelihatannya saja di atas. Seandainya dilakukan tracking, betul-betul tracking yang kapan satu orang didapat, maka akan ada 30 orang. Data kemarin itu kan kalau saya tidak salah, tunggu saya ingat. Kemarin itu data yang kemarin itu Gorontalo, Indonesia itu naik 94 orang. Itu Indonesia, 94 orang. Yang apanya? Yang yang meninggalnya 94 orang. Yang meninggal kemarin. Yang per tanggal 22 kemarin. Iya. Yang sakit itu atau yang positif itu 4.545. Artinya apa? Untuk Gorontalo posisi saat ini berapa? Untuk posisi Gorontalo yang meninggal itu 82, kemudian yang positif itu 3.001, kita sudah sampai angka 3.000 Bu Feby. Iya. Itu berapa persen dari jumlah penduduk ya? Iya, sekitar berapa persen itu. Tapi yang jelas kalau kita mau lihat angka CFR-nya, angka case fatality rate-nya, angka kematiannya untuk dunia dia sudah bermain di angka 2,68. Artinya setiap satu penderita COVID, 2 diantaranya meninggal. Yeah. Itu untuk global. Di Indonesia sendiri masih bermain di 3,4. Tapi tinggi itu. Kita masih lebih tinggi dibandingkan global, dibandingkan dunia secara umum ya. Gorontalo 2,73, lebih di atas dari global. Yeah. Cuman memang kalau bicara COVID ini Bu Femi, ini kan COVID ada sepupunya nih, MERS dengan SARS. Iya. Ya, 2 penyakit pertama ini memang dari sisi CFR-nya, case fatality rate-nya, memang lebih tinggi dibandingkan COVID. COVID itu angka kematiannya lebih rendah dibandingkan 2 ini. Tapi kenapa ini cepat. Kenapa COVID membumi? Karena dia cepat, nggak pakai lama istilahnya. Kalau SARS itu, SARS dan MERS itu dia bermain di bulan. Kalau kalau MERS itu kan nggak salah 8 bulan seseorang terkena baru bisa ini langsung nggak pakai lama. Kemudian yang kena sekitar 100, kurang lebih dari 100 negara. Tapi ini 3 ini sebangsa ya? Sebangsa, sama-sama coronavirus, sama-sama penyebabnya coronavirus. Cuma itu tadi ada yang COVID itu menjadi bintang karena tingkat penularan yang cepat dia menginfeksi orang-orang untuk bisa bertambah. Satu orang bisa menginfeksi. Jadi memang luar biasa. Nah ini kalau tidak diredam dari sekarang, kita nggak tahu
sekolah ini entah sampai kapan anak-anak sekolah kembali. Iya, sekarang itu kan mulai ada luring. Iya. Ada, ini sebenarnya baru uji coba. Di sekolah anak saya itu sudah mulai ada, tapi mungkin seminggu sekali. Tapi saya belum mengikutkan anak saya agak khawatir karena dia cuma 1 jam. Tidak bisa dijaga. Kemudian ya sudah terlanjur waktunya sangat tanggung, 1 jam sudah terlanjur, mungkin sudah terjangkit terpapar atau terpapar. Ya saya bilang lebih baik ya tidak usah. Itu juga tidak dipaksakan bagi orang tua yang menginginkan, yang tidak menginginkan itu, tidak mengizinkan anaknya, tidak dipaksakan. Saya belum mengizinkan anak saya karena agak khawatir itu. Iya, betul. Karena memang anak-anak itu sumber penularan yang baik sebenarnya. Kan itu tadi, mereka boleh dibilang karena dunia bermain, sehingga ketemu sama orang fun, anggapnya bermain kan, sehingga mereka mau lari-lari kejar-kejaran seperti sebelum pandemi. Itu hal yang biasa menurut mereka. Padahal kita mungkin orang tuanya sudah khawatir nih di rumah. Betul. Iya. Jadi memang kembali lagi bahwa memang untuk sementara memang paling aman ya di rumah saja, Bu Femi. Termasuk long weekend ini, kalau sedapat mungkin kalau bisa di rumah saja, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di luar. Iya, ini kan ada Maulid. Nah, Maulid ini kan seperti biasa orang bawa kue ke masjid dan itu pasti ada ngumpul-ngumpulnya. Ini mungkin ada yang bisa disampaikan, ini ada pesan untuk masyarakat yang akan merayakan Maulid, karena potensi berkumpul itu pasti ada. Pasti ada. Jadi kalaupun memang berkumpul ya seperti tadi saya sampaikan, Bu Femi, kalaupun memang berkumpul jaga jarak. Pokoknya kita berusaha untuk orang sekarang ini kan orang saling ngerampas. Iya, kalau bisa jangan ngerampas dulu tahun ini. Cukup menjadi penyimak dulu, melihat dulu. Jadi tetap jaga jarak. Kemudian yang kedua, menggunakan masker. Ini masker ini kalau boleh memang setiap saat dipakai, bahkan rekomendasinya biar dalam rumah. Iya, sekarang biar dalam rumah katanya. Biar dalam rumah. Ketika kita keluar rumah, orang di rumah yang dikhawatirkan dapat terpapar dari kita yang keluar rumah. Kemudian yang ketiga ya usahakan kalau bisa memang jangan di dalam masjid yang sifatnya ruangannya tertutup. Jadi kalau bisa dilakukan di lapangan barangkali. Kemudian berusahalah untuk tetap setiap setelah beraktivitas mencuci tangan. Jadi masjid-masjid kalaupun memang melaksanakan ya usahakanlah ada beberapa titik, jangan satu juga. Satu tempat cuci tangan orang bergerombol lagi di situ antri. Jadi bikin berapa titik untuk cuci tangan. Tapi saya pernah melihat di salah satu masjid di Bone Bolango. Itu di luar itu ada beberapa keran disiapkan. Mungkin itu sejak Covid ini. Jadi itu mungkin untuk supaya orang juga berwudu. Mungkin sebelumnya tempat wudunya cuman ada beberapa, sekarang disediakan lebih banyak lagi supaya orang tidak berkerumun menunggu antrian. Ya, langkah-langkah antisipatif sebenarnya yang dilakukan oleh pihak masjid. Iya. Karena memang salah satu dampak positifnya dari Covid ini, Bu Femi, kita kembali untuk belajar bagaimana caranya hidup bersih dan sehat. Seperti tadi, cuci tangan itu kan bukan pelajaran yang kita dapat nanti gara-gara Covid dari kita kecil. Iya, jadi intinya itu 3M itu, kemudian di pemerintah 3T. 3T. Harus jalan sama-sama nih, Bu Femi. Harus jalan sama-sama. Kalaupun nanti kenapa dengan Covid, kita kembali, masyarakat sudah lakukan enggak yang tadi protokol itu? Masyarakat ini kalau tidak disanksi ya tidak mau. Iya. Itu. Kadang kita Indonesia memang perlu punishment yang jelas. Seandainya ini Bu Femi ya, kalau kemarin kan yang tidak pakai masker mau didendakan, coba dibalik deh. Yang pakai masker diberi hadiah. Pasti deh semua orang pakai masker. Kalau ternyata yang tidak pakai masker ditilang sama polisi, coba dibalik. Yang pakai masker diberikan hadiah sama polisi. Pasti banyak deh yang pakai masker. Jadi memang sudah kembali ke masyarakatnya kita. Oke. Saya kira itu saja Bu Femi, kembali sekarang ke masyarakat kita ini sebagai masyarakat, bagaimana tidak bosan-bosannya. Barangkali kalau saya sebagai orang kesehatan, mungkin hal yang paling pertama adalah lingkungan rumah saya dulu. Jadi itu dulu rumah saya dulu yang saya memang namanya beri penguatan sama anak saya untuk setiap keluar menggunakan masker. Kemudian orang sekeliling saya, mau mereka dengar atau tidak mereka dengar, minimal sudah menyampaikan. Minimal kita sudah menyampaikan. Toh nanti pun juga mereka yang akan tanggung ketika itu terjadi. Tapi
minimal kita sudah menyampaikan. Kemudian yang kedua, tolong bantulah pemerintah kita. Pemerintah kita juga punya keterbatasan. Tidak selalu nanti harus dengan diingatkan, tidak harus selalu nanti ada satpol, tidak harus nanti ada polisi, baru kita menggunakan hal-hal yang seperti yang disampaikan tadi. Kemudian tenaga kesehatan kita, dokter, perawat, ya marilah kita bantu mereka dengan cara ya kita patuhi protokol kesehatan. Karena kalau semakin lama ini dibiarkan dan nanti besok-besok akan terjadi namanya lonjakan kasus, kasihan mereka-mereka yang berada di bagian treatment ini, bagian pengobatan. Mereka juga masih manusia biasa dan mereka juga sangat rentan untuk kena. Sebenarnya kan berbicara kenapa banyak nakes yang kena, ya karena memang situasi lingkungannya memang tempat yang paling banyak terpapar dengan COVID. Kalau kita barangkali di luar ya mungkin karena kita tidak ketemu sama pasiennya, kalau mereka kan memang ketemu sama pasien setiap hari. Jadi keterpaparannya lebih besar dibandingkan kita yang tidak berada di vaskes. Cuman kita sebagai masyarakat bantulah mereka. Dengan apa kita bantu? Ya dengan kita sendiri menjalankan protokol kesehatan. Memang susah karena kita tidak biasa. Tapi ketika ini kita biasakan keluar menggunakan masker, kemudian mengatur jarak, menjaga jarak, bagaimana caranya supaya tidak terlalu dekat berinteraksi. Karena memang susah. Kita orang Indonesia sudah terbiasa ketemu cipika-cipiki, peluk-pelukan. Karena memang kita itu friendly, orang Indonesia itu friendly. Cuman COVID yang membuat kita harus tidak seperti itu dulu sekarang. Kalau anak saya itu yang kecil, dia saya sudah bilang bahwa jangan mau dipegang sama orang gitu. Pernah di kampung itu ada saudaranya yang datang mau megang-megang, dia menghindar. Terus dia bilang, sombong sekali. Saya bilang itu bukan sombong, cuman saya membiasakan dia untuk jangan dulu lah bersentuhan dengan orang-orang, dengan siapapun. Memberikan edukasi kepada mereka, ya betul itu Bu Femi. Cuma memang masyarakat karena tidak terbiasa. Insya Allah semoga tambah hari ini semakin banyak masyarakat yang sadar. Insya Allah, amin. Iya, karena itu tadi masyarakat perlu kerjasama masyarakat dan pemerintah, insya Allah. Jadi itu kesadaran masyarakat yang sangat penting, karena seberapa besar pun peran pemerintah kalau masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan, ya pasti perang terhadap COVID ini kita tetap akan kalah. Akan terus berlanjut dan kita akan positif kalah. Akan terus berlanjut dan kita akan kalah. Betul. Karena kita tidak mampu melawan COVID itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Lia sudah datang di sini memberikan pencerahan untuk masyarakat. Insya Allah semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, bisa memberi pencerahan terhadap mereka dan tetap akan menjaga 3M itu. Kemudian kepada pemerintah mungkin lebih memperkuat regulasinya dan juga yang 3T tadi disampaikan oleh Bu Lia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.